Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Ika Wulandari, NIM 2204 1184 129, Program Studi Ilmu Komunikasi kelas 2022E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaannya, pertama, setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran apa yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara Anda sebagai wujud semangat nasionalisme? Sebagai wujud rasa nasionalisme, yang saya lakukan adalah pertama, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti kegiatan bakti sosial dan penggalangan dana untuk korban bencana alam. Yang kedua adalah menggunakan produk lokal, di mana produk lokal ini dapat membantu perekonomian bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan produk Indonesia tidak kalah dengan produk asing. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan, di mana kebersihan lingkungan ini merupakan langkah awal bagi saya untuk menjaga negara Indonesia dari kerusakan dari penumpukan sampah. Pertanyaan nomor 2. Syarat terbentuknya negara adalah mempunyai wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan pertama apa yang dimaksud dengan berdaulat. Jadi berdaulat itu merupakan suatu negara memiliki hak untuk mengatur jalannya pemerintahan sendiri dan membuat kebijakan sendiri. Jadi negara yang berdaulat memiliki hak penuh untuk mengatur pemerintahan sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan sendiri seperti undang-undang maupun konstitusi. Nah, dari negara yang berdaulat ini, dengan kata lain, suatu negara itu dianggap merdeka. Nah, lalu kemudian apa fungsinya pengakuan negara lain bagi suatu negara? Jadi pengakuan negara lain bagi suatu negara itu sangat penting. Jadi negara lain mengakui bahwa suatu negara ini merdeka dan mempunyai hak yang sama dengan negara lain. Nah, fungsi dari pengakuan negara lain ini, yang pertama, suatu negara mendapatkan legitimasi. Nah, legitimasi ini negara lain telah mengakui bahwa suatu negara ini dapat melakukan pemerintahan sendiri dan dapat melakukan keputusan dan kebijakan-kebijakan sendiri, serta diakui hak-haknya dan memiliki hak-hak yang sama dengan negara-negara lain. Nah, yang kedua adalah dalam urusan diplomatik. Dengan diakuinya suatu negara oleh negara lain, hubungan diplomatik antar negara dan bisa terjalin kerjasama entah itu dalam bidang ekonomi maupun politik, sosial, budaya yang bisa memajukan suatu negara. Dan selanjutnya adalah hubungan internasional suatu negara, yaitu di mana hubungan internasional ini dapat berupa seperti organisasi internasional seperti ASEAN. Nah, dalam organisasi internasional ini dapat membangun dan mengembangkan suatu negara menjadi lebih maju lagi dengan kerjasama dengan negara lain. Nah, dengan pengakuan negara lain ini, secara tidak langsung suatu negara bisa menjadi lebih maju karena adanya kerjasama yang terbentuk. Dan ketiga, siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi konstitusi di suatu negara biasanya ada suatu lembaga yang bertugas untuk membuat konstitusi ini. Seperti di Indonesia, konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Nah, undang-undang ini dibuat oleh PPKI, yaitu sebuah organisasi ketika Indonesia baru merdeka. Dan kemudian
setelah berjalannya waktu diganti dengan nama Dewan Konstituante, di mana dewan ini bertugas untuk membuat konstitusi Indonesia. Nah, konstitusi ini dibuat di dalamnya ini terdapat beberapa tokoh seperti perwakilan masyarakat baik dari partai politik, baik dari pejabat-pejabat negara, dan tokoh-tokoh agama. Nah, dan apabila suatu konstitusi sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, biasanya caranya yaitu dengan melakukan amandemen, di mana amandemen ini merupakan perubahan atau penambahan suatu dokumen atau undang-undang dalam rangka memperbarui, memperbaiki, dan menyesuaikan isi konstitusi dengan kondisi masyarakat sekarang, sehingga konstitusi ini efektif untuk dijadikan pedoman dalam membuat aturan dalam suatu masyarakat. Pertanyaan yang keempat, John F. Kennedy pernah mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu." Kalimat ini sebenarnya bagus jika dikaitkan dengan semangat nasionalisme. Namun, apabila berhubungan dengan hak dan kewajiban, tentu akan aneh apabila warga negara hanya memberikan kewajiban tanpa menuntut haknya. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antara negara dan warga negara? Jadi, menurut saya, konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban antara rakyat dan negara adalah memandang hak dan kewajiban tersebut adalah sesuatu yang saling terkait. Jadi hak dan kewajiban ini adalah hubungan timbal balik. Nah, jadi rakyat berkewajiban untuk memenuhi kebijakan yang ada di suatu negara, atau dengan kata lain, rakyat memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan kebijakan, sedangkan negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dari warga negara. Jadi hak dan kewajiban ini dianggap seimbang, setara. Jadi antara negara dan warga negara ini melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi dengan keseimbangan hak dan kewajiban ini akan terjadi adanya keharmonisan atau hubungan sehat antara negara dengan warga negara. Jadi kesimpulannya, hak dan kewajiban ini harus dianggap saling terkait. Jadi tidak ada yang salah satu yang harus melaksanakan hak dan kewajibannya tapi yang lain tidak. Jadi ada hubungan imbal balik seperti itu. Pertanyaan yang kelima, agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya pendidikan hukum. Dengan pendidikan hukum ini membuat masyarakat mengenal, mempelajari tentang apa itu konstitusi, apa isi undang-undang, dan bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Jadi dengan pendidikan hukum ini membuat masyarakat memiliki wawasan yang cukup untuk hukum. Dan yang kedua adalah memanfaatkan media sosial sebagai media untuk membangun kesadaran hukum masyarakat. Seperti yang kita tahu, setiap masyarakat saat ini tidak bisa lepas dari media sosial. Kita bisa memanfaatkan media sosial ini sebagai yang dalamnya ada konten-konten yang bermanfaat, yang membahas tentang hukum dan tentang kebijakan-kebijakan. Dan selain itu, konten-konten ini dikomunikasikan dengan bahasa yang mudah dan dimengerti masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan tertarik akan
keadilan dan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu pelayanan hukum disediakan dengan akses yang mudah. Jika pelayanan hukum diberikan akses yang mudah, maka masyarakat akan lebih aktif dalam menegakkan hukum di Indonesia. Nah, jika suatu pelayanan hukum diaksesnya sulit, maka masyarakat otomatis akan malas untuk mengadukan kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka akan berasumsi, buat apa kita mengadu jika pelayanan hukumnya aja seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dengan pelayanan hukum yang baik dan mudah, masyarakat akan kesadaran hukum itu akan terbentuk secara sendirinya, dan masyarakat akan percaya akan penegakan hukum di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.